Mungkin tadi kan bahwasanya dapat info dari Bang Alphonse sendiri pengacara di Paula, kalau seandainya tadi sudah em, banding ke PA Jaksel secara elektronik. Nah, tanggapan dari Ibu sendiri bagaimana sih, Bu? Iya, betul. Ya. Pada hari ini, Senin 28 April 2025, Ibu Paula melalui tim kuasa hukum telah menyatakan banding melalui sistem e-court. Apakah diterima, Bu, sama PA Jaksel sendiri? Iya, itu kan pendaftaran ya. Nanti tentu dilanjutkan dengan penyusunan memori banding dan seterusnya. Tentu kami mengharapkan adalah hasil yang terbaik, terutama alasan perceraian bahwa misalkan tuduhan nusus ya istri durhaka itu bisa dikoreksi, kemudian juga terkait dengan berbagai tuduhan yang sampai saat ini disampaikan atau dikenakan kepada ibu. Berarti untuk isi bandingnya terkait ucapan yang salah di hasil yang divonis hasil itu ya? Ya, isi bandingnya nanti kami kan akan berproses dulu ya, menyusun memori banding dan seterusnya gitu ya. Nanti kami akan informasikan apa saja yang dimohonkan untuk proses banding ini. Tapi kami sungguh mengharapkan agar proses banding ini majelis yang memeriksa itu mengedepankan hak perempuan dan juga mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dan tidak terpengaruh atau mempertebal stereotip yang dikenakan terhadap ibu pihak Pak Baik. Oke, Bu, tapi terkait rekaman yang tersebar nih, Bu. Nah, percakapan antara Mbak Paula dan Mbak Im sendiri itu bagaimana sih, Bu? Apakah dari Mbak Paula sudah melaporkan atas UU ITE atau bagaimana sih, Bu? Kami belum sampai pada tahapan misalnya melaporkan berdasarkan undang-undang ITE. Tapi sebenarnya kami ingin sampaikan ya, merekam suara atau video, mengambil gambar itu harus dengan persetujuan para pihak. Pertanyaannya, kalau itu tanpa persetujuan salah satu pihak, itu melawan hukum atau tidak? Itu konsen atau enggak? Kan gitu ya. Kemudian hal yang lain adalah apakah dalam relasi rumah tangga gitu ya, segala sesuatu itu harus direkam gitu. Hal itu juga sebenarnya mungkin di kalangan artis ya, itu seperti membangun ruang yang tidak aman. Ibaratnya bagaimana mungkin relasi ibaratnya konflik dalam keluarga, relasi suami istri, segala sesuatunya harus direkam. Itu menjadikan rekaman apapun konten itu alat kuasa, alat kontrol. Nah, ketika Baim sudah tidak merekam apapun, ini kan seperti alat kuasa dia untuk menunjukkan aku yang lebih berkuasa. Konten ini atau rekaman ini kalau kamu macam-macam aku sebarin, namamu akan semakin buruk. Kan itu toh yang diinginkan. Itulah yang kami ingin sampaikan. Perekaman dan seterusnya itu dijadikan alat kuasa. Alat kuasa untuk apa gitu ya? Untuk menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang dominan, dan kamu ibaratnya kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, nah ini saya sebar atau mungkin berikutnya akan ada penyebaran lagi. Kita juga nggak tahu ya sejauh mana dia punya stok gambar atau stok video gitu ya. Ya pertanyaannya apakah demikian ya, relasi perkawinan itu dibangun dengan merekam apapun gitu ya. Bukankah pengelolaan rumah tangga kalaupun ada konflik akan lebih baik itu dibicarakan dengan dewasa. Kemudian hal yang lain kan, kita itu ketika disodorkan konten saya 5 menit, kita kan tidak tahu konteksnya 5 menit itu apa.
Bisa jadi ada peristiwa sebelumnya, ada peristiwa sesudahnya. Tapi yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, sepertinya yang 5 menit itu. Dan kemudian yang 5 menit ini kan dihantamkan atau disasarkan untuk menyalahkan atau merendahkan Ibu Paula. Tapi ada langkah sendiri nggak sih Bu nanti ke depannya Paula bakal melaporkan Baim atau bagaimana? Iya, kami sedang mempelajari hal itu terkait pelanggaran data pribadi Undang-Undang ITE. Tapi sekali lagi memang konsentrasi kami akan menghadapi pertama adalah menindaklanjuti laporan ke Komisi Yudisial, kemudian ke Bawas. Kami juga berencana akan mengadu ke Komnas Perempuan dan juga mempersiapkan. Untuk kira-kira melaporkan laporan ke Komnas Perempuan itu kira-kira kapan Bu? Rencananya hari Rabu jam 10. Ya Bu, mungkin kita berbicara tentang soal anak ya Bu. Jadi kan memang sangat membahayakan, apalagi jejak digital yang terus ada. Nah, untuk saat ini kondisi dari kedua anak Baim dan Paula itu gimana sih Bu yang Ibu sekarang lihat? Saya ketemu hari Sabtu, kondisi mereka sehat, baik dan bercengkrama ya dengan Ibu. Apakah sangat membahayakan ya sih Bu untuk kedepannya dari kedua anak tersebut? Ya, itu yang kami khawatirkan. Jadi kita kan misalnya ke depan anak-anak sudah usia yang sudah bisa mengakses gawai gitu ya, kemudian menemukan pemberitaan terkait orang tuanya, atau misalnya video anak itu yang misalnya dijadikan dasar putusan pengadilan gitu, atau stereotip terhadap ibunya, tentu itu akan menimbulkan rasa sedih, rasa bersalah gitu ya. Itu yang harus ditimbang, karena perceraian itu sekali lagi ibaratnya kalau aku baca ya di TikTok atau di pemberitaan, menang telak gitu ya. Dalam perceraian itu gak ada yang menang. Menang jadi arang, kalah jadi abu kan seperti itu. Intinya kan sebenarnya tidak ada yang menang karena relasi itu putus gitu. Nah, terutama dengan menyadari hal itu, maka memang sebaiknya yang dikedepankan adalah kepentingan terbaik untuk anak. Dan kepentingan terbaik untuk anak ini, mengingat anak-anak itu masih balita di bawah 5 tahun, secara hukum itu adalah hak ibu. Dan ketika ini hak ibu, Ibu Paula juga sudah menunjukkan misalnya ayahnya bisa kapanpun itu mengakses dan berkomunikasi dengan anak-anak. Ya Bu, tapi kan ini ada info Bu ya bahwasanya kedua anak itu udah jarang sekolah ya Bu. Apakah benar Bu? Saya kurang tahu sih kalau itu, tapi kemarin informasinya ditunjuknya di sekolah. Mungkin kalau saya komunikasi dari Paula sama Niko sendiri apakah masih berjalan apa tidak sih Bu? Niko Yang nggak tahu. Oke.